lampu. Jadi ini lek ora kenal maka tak sayang. Sambil praktek sekalian supaya hafal. Salam BKKBN. Ini saya ini malah gitu ini. Jadi kamu cuan-cuan gitu. Aku kok. Ini iya, kayak cuan-cuan katanya ya. Salam BKKBN. Berencana itu. Lanjut mas. Salam genre. Salam. Gini. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Panjenengan tahu kenapa genre itu gini? Ininya 0, ininya 3. Iya. Metal ya? Ini katakan tidak itu 0, 0 pada set pramisa. Terus pernikahan dini. Jadi katakan tidak pada pernikahan dini, seks sebelum nikah dan aksa. Oke. Pernikahan dini orang kok pernikahan dengan Mbak Dini. Itu termasuk salah satunya di kecamatan saya, yaitu di Jerakat dan Gajah. Itu juga termasuk yang masih ada pernikahan di bawah. Kalau di BKKBN memang 21 tahun. Tapi kalau di aturan pemerintah memang 19. Jadi kita memang ukurannya 21. Kenapa 21? Supaya kondisi kesehatan reproduksinya. Ini ada yang kader TPK Ibu? Ada. Nah itu juga salah satunya. Jadi orang yang seumpama boleh terpaksa menikah boleh nih maksud hamil. Ada duluan gitu. Ada duluan. Oke, lanjut mas. Nah, ini lanjut tadi ya dia. Jadi salam genre tadi ada 3. Nah, ini yang terakhir genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Berencana itu sekarang berencana. Gue kayak aja berencana ke pasar. Berencana. Oke lanjut mas. Kalau ini bagi kami salam petugas KB. Sehat, semangat, luar biasa. Ini semangat pagi. Ini sudah kasih apa ya? Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Kira-kira ini. Ya, Kayak ada emoticon ini ya. Ini kan berarti semangat. Oke. Nah, ini salam BKB. Salam BKB. Orang tua hebat, balita cerdas, bahagianya lope-lope. Oke. Nah, ini salam BKB mas. banyak salahnya ya. Oke. Ini orang tua hebat, balita sehat. Sorry balita ya. Orang tua hebat, balita sehat, cerdas, berkarakter, keluarga ceria. Yang pakai masker nggak kelihatan senyuman. Lanjut. Ini orang tua hebat. Iya-iyanya. Mau jadi orang tua hebat? Ayo. Ini sama UPPK. Ini Bu sekarang beda. Kalau dulu UPPKS, sekarang UPPK. Aneh apa Bu? Oh, sip. Jadi sekarang aneh itu aseptor. Salam UPPKA. Ekonomi kuat, keluarga sejahtera, kondisinya tas. Ini kan apa iklan tas. Bertuntas dong. Bertuntas.
Nah, ini yang perlu. Kalau panjenengan nanti sedang berkegiatan lansia, okay? Salam lansia tangguh, sehat, mandiri, sejahtera. Oke, lanjut mas. Nah, ini untuk lansia. Ayo tepuk lansia. Aku lansia sehat, aktif, produktif, bahagia selamanya. Yes, yes, yes. Nah, ini yang baru orang lagi semangat udah disengaja loh ya. Yes, yes, yes. Oh, lanjut. Oke, sudah selanjutnya mas yang pada kesempatan hari ini saya menyampaikan mengenai tujuh mas, yang satunya tujuh lansia tangguh. Yang tujuh. Yang jenengan buka di sini tadi, yang tujuh lansia tangguh. Nah itu. Nah, ini sesuatu yang khas pada lansia adalah 7 dimensi lansia tangguh. Ada di kemudian lanjut mas. Nah, 7 dimensi lansia tangguh ini bersama-sama dilaksanakan baik lansia itu sendiri dan keluarga lansia. Kenapa? Karena lansia itu hidup bersama keluarga lansia. Lek jari ini yang saya mungkin saya sepuh mungkin pula lek salah nonton. Mukani lansia niku padha kalian mukani. Tapi ternyata lebih karena apa? Kalau bayi itu diseneni orang, tapi kalau lansia berarti kita harus lebih sabar. Lebih sabar. Boleh kecentok sini, mungkin nantinya gimana anakku, biarku nyusoneran. Saya suami nyeneni. Niki dimensi fisik identik dengan tubuh kita. Salah satunya berolahraga. Panjenengan tadi kalau kegiatan lansia ada olahraganya? Ada. Ini kok bisa ngarepik loh. Masih. Jadi olahraganya sederhana saja. Paling tidak, ini gambar ini kan dilaksanakan bersama-sama. Kalau di rumah, silahkan lansia tersebut juga tetap berolahraga sesuai kemampuan. Enak sing ngendikan baru sing lurus atau enggak? Iya kok. Padahal itu sebenarnya enggak apa-apa. Asal tahu kondisinya, terus dan keluarga itu lagi memberikan istilahnya dengan dia itu boleh bunyi terus kesel kabeh. Aku kesel kabeh. Jadi sebenarnya lansia itu masih boleh berkegiatan. Ojo diseneni. Lek lendah mawon malah bukan saya. Oke, lanjut. Ya. Nah, menikah saya juga sudah mengalami.
Usia saya kelihatan sudah pralansia. Nah, oh ini aja gitu. Saya itu. Nah, terus kalau sudah lansia itu penurunan jumlah sel otak. Yang pada balita biasanya golden age ya, balita golden age itu saat-saatnya ini pembentukan sel otak. Makanya gizinya harus baik, oralnya disentak, oralnya diseneni. Itu soalnya jari yang pintar itu ya bisa ini langsung mandek. Nah, ini kalau sudah lansia terjadi penurunan jumlah sel otak. Makanya kadang-kadang kalau panjenengan sami mau ada berlatih, saya tetap ngisi TPS. Napa sing yang kan mesti saya ubah akal itu kan itu. Nah, aku kalau orang tua aku ketemu sebenarnya lah yang mereka melapor. Malah kita yang muda-muda ini yang kalah ibu tetap sakit. Terus penurunan membau dan sensasi. Nah, ini juga hati-hati ya Bapak Ibu. Kompor, namanya nenek panci panas. Ininya tuh sudah agak menurun. Memang kesenggol itu enggak pati kroso, tapi nyong. Itu bisa terjadi. Terus membau juga, membau. Jadi mamanya badannya, bagian mandi dong, bagian sumpah ambune, kadang-kadang seperti itu. Padahal bayar makanya ambune aku, itu karena memang ini. Terus kulitnya berkerut. Nah, ini saya sudah mulai. Siapa yang juga sudah? Rambut berubah. Kayak ngendikan mbahnya ini kan apa? Anune pun blawur, apa kayak gitu? Anune blawur terus niku mboten belek sing. Nah niku. Penglihatan dan pendengaran menurun. Oke, ini penglihatan menurun, kemudian pendengaran juga menurun. Niki kemarin beberapa tahun yang lalu saya pernah mendampingi lansia untuk operasi katarak. Nah ini kadang-kadang memang butuh bantuan keluarga, kan maternity, terus kontrol. Dan kalau seumpama di kota saja nggak apa-apa, biasanya kan di desa. Untuk jauh ke kota itu kan kemarin itu waktu pembukaan Harmayu ada katarak gratis. Itu ada lansia saya 2 orang saya antar ke sana untuk melakukan ini. Nah, ini selanjutnya fungsi tulang sendi dan otot terganggu. Salah satu contohnya lek sholat. Sekarang sudah ada yang bawa kursi lipat. Nah, itu salah satunya. Karena nggak bisa buat sujud atau nggak bisa buat duduk, nggak bisa. Ada yang seperti itu. Terus sholat kadang-kadang kalau seperti itu jadi seneni gitu. Seumpama pengen nonton masjid, namanya ibunya apa kalau masjid bareng mau sholat gendut baru. Jangan, biarkan tidak apa-apa di masjid. Kakinya kadang lurus ya. Waktu sholat itu duduk sambil kakinya lurus ada. Kalau ibu saya karena nggak bisa malah jengkel. Kalau pengen ke masjid jengkel, kalau di rumah memang kadang duduk di kursi. Karena memang sudah keterbatasan. Baik ngarani apa itu? Asam urat atau kolesterol itu? Ini lek ngarani ibu kula iki dari Jawa Tengah mesti besok. Jenenge loro ayu apa loro gendeng. Nggih, loro Jawa sini loro loro ayu. Niku nggih kados ngoten niku. Terus ngomong ngoten. Gerakan melambat. Nah, ini hubungannya kali Pak olahraga masa sing aerobik. Niku lucu. Nggih, gerakan melambat. Tak ngajak aku ya cepet dong, Mbah. Nggih, pelan-pelan saja. Cepat lelah. Ini biasanya kalau kadang-kadang semangatnya ada tapi nikinya juga harus dipahami. Nah ini yang berikutnya gangguan bertemik dan BAB. Niki bisa geser ataupun malah boten saged pipis. Jadi ini dua-duanya bisa berlebih atau malah kangelan atau malah BAB-nya juga gitu. BAB ini apa toh? Kalau topi itu kalau di istilah lainnya memang BAK, buang air kecil.
Terus BAB-nya juga gitu. Kadang selot-selot gitu, nggih. Kadang malah nopo hari beda-beda nggih. Nah, kalau kayak gitu mungkin makanannya juga diperhatikan. Kemudian yang terakhir adalah mudah sakit atau daya tahan menurun. Okay. Terus kalau sedang ada yang sakit, biasanya dikembali. Oke, monggo yang lainnya mas. Jadi ada penyakit pada lansia. Jadi satu hal yang saya ingat waktu lansia, waktu di tensi mesti munggah. Terus mulai ditakoni ini, ngono iki jane mikir apa to, Mbak? Ya ora mikir. Lah nek mikir tensine dhuwur, rumasane ora mikir. Gitu. Jadi saya juga harapannya kita juga mau lansia ya, termasuk saya. Tapi alangkah baiknya lansia itu noto ini, noto sak sembarangnya supaya tensinya ini juga tidak terlalu tinggi. Seingat saya tensi itu juga hubungannya kali perilaku. Perilaku maksudnya kayak namanya gampang nesu, gampang keperokok, gampang. Soalnya kadang-kadang lansia ini ngerti loh. Terutama yang suka bersih ya. Belok badan tapi badannya nggak kuat untuk membersihkan sudah kesel. Mau terus malah nesu gitu. Terus murid-murid, wah si kan nggak mau mudah-mudahan itu biasanya bisa menaikkan. Atau kadang-kadang lansia terutama kalau yang di desa kadang-kadang masih yang mencari penghasilan, okay? Yang masih bekerja untuk kalau nanti derek mumpung lansianya kadang kok buatan teko, ya Allah, buatan tenang. Orang yang cerita mungkin nangis, okay? Yang berikutnya adalah stroke. Stroke itu adalah pecahnya atau tersumbatnya pembuluh darah di otak. Ini kulek, tapi akibatnya nanti bisa lumpuh sebelah, bisa kanan, bisa kiri. Itu bisa ringan, bisa berat. Kalau ringan biasanya masih bisa, akhirnya bisa jalan nih kok. Kayak jalan, makanya kadang-kadang khasnya adalah semper, kemudian tangannya semper. Kenapa semper? Ini biasanya kalau kiri, otaknya kiri, nanti ada kanan. Niki yang menjalankan ini nggak bisa. Jadi sampai itu gini loh, ini dilempar. Orang kalau berjalan kan gini, ini enggak dilempar. Jadi kelihatannya kayak sampai gini. Itu salah satu khasnya, tapi tidak semuanya. Makanya kadang ada cerita orang stroke ini, makanya kadang-kadang banyak kali hipertensi tadi. Dia sudah stroke, senengannya merubah lokasi ruangan. Senengannya mau pindah-pindahin loh. Mamanya temani saat ini, sobat ini kan ada orang seperti itu. Pada saat dia stroke masih ingin seperti itu, tapi dia sudah tidak mampu. Akhirnya kena stroke yang kedua, masalah. Jadi nggak ada lagi. Kemudian penyakit jantung iskemik. Saat ini rodoan jantung ini rata-rata, makanya kadang-kadang silahkan panjenengan sami ikut atau ngajak lansia untuk derek pertemuan lansia supaya ada pemeriksaan. Kalau ada sesuatu bisa diketahui. Lek boten makanya jujuk napa lek ngarani biyen angin duduk boten iki. Itu sebenarnya juga penyakit. Kemudian yang keempat, penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Ini kelihatannya sekarang yang banyak dialami. Ini juga pola makan sejak kecil, ya, karena pola makan sejak kecil ini. Atau kemungkinan ada semacam riwayat keluarga, makanya dijaga makan kita. Kemudian penyakit paru kronis. Karena wayai pun ini ngangguni bismi. Terus ini infeksi saluran kemih. Ya sewu, kalau ibu itu kan lubangnya lebih terbuka, ya. Nah,
ini menawi bersih, bebersih, napa lek karane awake dhewe menawi cewek ya. Itu jangan dari belakang ke depan. Soalnya yang belakang bisa ada kotoran nanti bisa depan. Jadi ini terutama yang ibu-ibu, Mbah Putri ini juga sakit. Nah, ini yang khas adalah masalah gizi pada lansia. Makanya ada dari dokter yang menyampaikan ini. Lansia itu angel, maaf. Kayak seneng-seneng mau kuih, gitu. Kalau dia kadang baik, berkuih. Nah, hal seperti itu nanti berpengaruh pada gizi pada lansia. Kalau gizinya nggak bagus, maka kesehatannya juga, daya tahan tubuhnya juga nggak bagus. Kalau begitu nanti terusnya lanjut nanti menjadi sakit. Kalau yang terakhir yaitu gangguan jiwa pada lansia, ini tidak banyak nih, cuma 1-2 saja. Tapi ojo di apa Pak Arani? Kita ini apa? Jangan ya, jangan dipasung. Jadi, tapi memang ini deh. Ini ada kekurangan atau karena para keluarganya juga bukan sibuk dalam arti sibuk betul, kan juga bekerja. Mungkin bapaknya bekerja, ibunya kurang-kurangnya. Soalnya tetangga saya juga begitu. Pergi entah kemana, sampai sekarang jadi di kakak itu ya nggak meninggal, ya nggak apa, punya nggak tahu. Kalau tetangga satunya diketemukan sudah meninggal sepertinya tak kenal tapi kalau terus tapi akhirnya juga sama-sama itu. Aku dolannya mereka lagi pak, tapi buatan mulai juga bisa. Jadi memang keterbatasan di keluarga untuk menjaga lansia itu. Nah ini gangguan jiwa pada lansia. Depresi. Jadi rata-rata lek ini ada yang stres teman-teman. Stres. Tahu memang nggak bisa dipungkiri deh, karena para lansia itu adalah orang tua kita. Pasti mikir anaknya, pasti. Contohnya, anak putunya alat baru sekolah dia nanti duit, bila anaknya nanti duit lah, baik baru mikir. Terus seumpama lagi, tukarannya anaknya kalau ngaduin baik melu bumi. Jadi ini salah satunya. Kemudian yang bekerja, itu apa lagi post power syndrome tadi kalau. Mergo biasanya nyambut gawe, terus kok malah lagi sini bapak-bapak nih. Karena kalau ibu-ibu tuh kita kerja mulai dari melek motor sampai merem motor. Jadi walaupun pensiun nggak pensiun, ya kita tetap kerja mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan kalau bapak-bapak mungkin si biasanya dandan budal dinas, saya kok malah di rumah, di orang yang kegiatan, kok biarnya mesti mulai. Niki, seingat saya dulu pelajarannya post power syndrome itu memang harus disiapkan untuk kemudian demensia atau kepikiran. Ini ibu mertua saya juga seperti ini. Jadi terakhir itu masak air sampai habis. Ini masih tinggal di rumah sendiri karena memang di dekatnya adik, akhirnya terus diajak ke rumah mbak yang jadi nggak pernah nggak pernah masak lagi, nggak pernah. Nah kemarin sempat opnam itu gulanya tinggi. Setelah mbak itu pasang CCTV supaya tahu kenapa sih gula itu kok tinggi. Jadi diabetes sampai masuk rumah sakit. Ternyata tanpa sadar ibu itu kalau malam pergi ke belakang makan gula. Jadi gulanya tinggi. Jadi kepikunan ini, namanya juga penyakit ya. Penyakit kita juga berusaha tidak berdoa tidak itu. Tapi memang
mendampinginya itu lebih bersabar. Pol tenang gitu ya. Anaknya sudah nggak kenal juga, nggak kenal sama anaknya. Hanya anaknya yang mbak yang tinggal serumah ini yang hafal betul. Dan setiap kali keluar juga begitu. Kalau delirium ini hampir sama gitu, Bu Yuyu. Delirium hampir sama seperti pikun gitu ya. Nah, kalau insomnia ini pulau itu cerita bisa kayak bapak ibu sama teman saya yang sudah pensiun tuh, nek bengi mesti ngiler gitu. Nah, niku ada sebuah saya juga karena anak saya selama masa pandemi juga di rumah saja. Dia berkegiatan di wale, siang hari tidur terus, malam hari bangun terus, mainan ya karena sekarang eranya HP. Dan seumpama ada lansia yang mengalami gangguan tidur di malam hari. Jadi kalau kancil, mungkin kegiatan di siang harinya kurang. Nah, seumpama panjenengan sami kita masih produktif ini kan seharian istilahnya nyambut gawe deh. Lek bengi no ngantuk sampai di betah-betah nilai-nilai nonton dan bisa bangun pun muat kok. Coba panjenengan seharian itu diam aja di rumah atau mungkin santai-santai. Malah ayo ora iso turu ya. Jadi salah satunya mungkin seperti itu. Atau bisa jadi juga banyak pikiran yang depresi tadi juga bisa. Kemudian yang terakhir gangguan cemas. Cemas itu, kula lak takok niki sing lansia sinten nggih? Bu, Sri, cemas niku mergo napa to Bu lansia niku? Lah niki pikir napa Bu iki? Nah, gitu. Iya, berarti lansia itu masih berpikir mengenai rumah tangga, lalu nanti pripun ngoten ya. Nah, ini sehingga timbul kecemasan. Karena apa? Masa lansia itu lah banyak kosongnya tuh. Maksudnya kosongnya namanya ada masih seperti ini sih masak, sih ini, sih pengen anaknya, sih ribet. Kalau lansia kan banyak merenung, terus kebanyakan pikiran terus akhirnya timbul rasa cemas. Terus nanti kok kembalinya ke depresi lagi. Ngomongnya. Nah, ini kesehatan lansia. Ini aktivitas rutin, jalan pagi, latihan otot. Ini khas ya, latihan otot niku sederhana saja. Sebanyak yang bisa dilakukan oleh anggota tubuh kita lakukan. Boten sahane musik-musiknya ora apa-apa. Nggih, kepala bisa ke depan, bisa ke belakang, geleng kanan, geleng kiri, tengok kanan, tengok kiri, tangan juga gitu. Silakan saja berkreasi para lansia. Nggih. Tapi satu hal Bu, kula namake nih, saya bertanya. Lah aku wis bengi omahe sak sedina wis pirang kilo nggih to? Mlaku ning arep ning nek kuwi dudu olahraga. Memang bukan. Jadi kita yang berkegiatan kok, terutama sih di dalamnya ngomong kayak gitu, saka ngarep itu bukan olahraga. Olahraga itu ada keteraturan, ada hitungan. 1, 2, 3, 4, paling ada itu. Nggak usah lama-lama, 5 menit aja nggak apa-apa. Sesukanya. Itu jadi olahraga sama berkegiatan itu beda. Lari santai, ini sing saged nggih orang kok baik dari jari dijak lari. Bersepeda santai, ini mestinya dia lansia yang masih awal nggih, kalau yang sudah kulit. Yang terakhir berenang. Ini materi umum nggih. Berenang nang gone dhewe ora. Nek kaya. Nek Mbah, nek sing kampung-kampung kan biyen senengane seluruh ning kali ngono iki apa lek lomba lari yo kok suruh niku lek kula takok lek lansia masih
betul deh. Kemudian makanan sehat. Makanan sehat kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang gizi seimbang. Niku terus ditoto piyambak. Niki keluarganya harap membantu menyediakan. Yo enek sayure, yo enek buahe, nasi, lauk pauk, susu yang dia suka saja. Mama suku. Kadang-kadang kan ada yang nggak suka susu nih. Kalau nggak suka susu boleh produk lain. Bisa yogurt. Ada yang suka es krim nggak bang? Enak loh, nggak apa-apa loh. Kemudian cukup tidur. Kalau insomnia tadi juga bisa mengakibatkan gangguan kesehatan kalau tidak cukup tidur. Biasanya tuh kalau bangun pagi, seumpama mulai subuh, kemudian nanti habis tidur sebentar sampai asar, okay? Kemudian asar berkegiatan nanti nggak bisa ngikut sehari-hari. Latihan pernapasan sebenarnya ada, cuma saya nggak siap deh. Niki kalau yang sederhana kados kita olahraga biasa ambil nafas, buang nafas, gitu ya. Nah, ini yang berikutnya hindari asupan alkohol dan rokok. Alkohol insya Allah boten. Insya Allah. Nek merokok. Malah kan boten ya Pak ya. Boten lerek. Ini memang salah satu. Soalnya kadang-kadang gini. Lek ngendikake gini. Bahkan yang ngomong kok ejen masalah kayak sehat. Contohnya tuh ada yang ngomong kok kayak orang rokok ya mati. Jadi kadang-kadang hindari merokok ini terutama bagi yang ada sakit. Jadi jangan terlalu dikerasi. Mangke bapak ngaku mau oleh merokok, mangke ya malah stres. Paling enggak dibatasi boleh, tapi jangan di pemeriksaan kesehatan secara rutin, ini kok bisa derek lansia, kemudian perawatan kesehatan lansia, enggak mas? Nah, dimensi spiritual, itu lah baru sampai kantor, ini mengenai agama. Kok bocah cilik kok ngandani sih. Awani ya, semoga Mas Anjir. Anggone nek biasa. Nah, ini harapannya kalau kita lansia beragama itu ketenangan, kenyamanan, kepasrahan, tawakal. Saya ini, ibu kok bisa mengkerut yo, makanya terus stres, terus bingung boleh apa nih kok? Operasi plastik, ini rasanya. Aku gak sing kono-kono itu ben ketok sik wingset ngoten. Lah iki memperbaiki terus lek ngarani niku napa? Saged semeleh ngoten. Saged semeleh. Ini nanti kalau bisa baik di agamanya niki, insyaallah diharapkan depresi yo ora gitu. Terus hipertensi yo ora. Jadi harapannya niki. Kalau di Pancasila itu kan agama berketuhanan yang nomor 1 ya, tapi kalau di Indonesia yang nomor 2. Ini, nah niki boleh tidak ke masjid kalau sih biasa ke masjid. Ini Islam semua deh. Ada yang tidak. Kalau yang tidak berarti nanti di tempat ibadahnya. Jadi membaca kitab suci. Ini biasanya kan kadang tidak bisa sambung boten sakit maos itu boleh didengarkan. Saat ini lah dalam rata-rata punya wifi toh. Jika disetelnya sing Al-Quran 30 juz. Nopo Yasin dari kau disertani, nopo Wiritan nopo disertani. Jadi dalam satu hari ini kok anaknya sing nyanyi ini kok biarkanlah baik kok kuwi to ini rame kadang-kadang silakan lansianya juga dikasih hiburan
Saat ini lansia udah muter ya enggak bisa. Hebat niku jenenge lansia sing hebat niku. Ibu kula mboten saged soalnya. Ibu kula HP-ne setan tapi kalau HP Nokia sing sagede nelpon gitu. Baca kontak aja itu saya juga tidak bisa. SMS juga tidak bisa. Bisanya namun nelpon. Kalau pengen telepon dinutul nomor itu. Ini malah nomor apa loh? Ngoten niku ibu kula dengan nomor-nomor iki lha kula lak ora. Pokoke digoleki ayah, adik. Nah nomor ayah adik iki sepiro lah. Malah paling ibu saya. Kemudian mengunjungi panti weda, panti asuhan pada hari raya ini. Kalau di Ponorogo ada enggak ya? Ada panti weda kan? Ada ya. Niki kadang-kadang ini bisa menimbulkan rasa empati, rasa berbagi, terutama yang sehat. Lek sing sehat, pirsa sing seumpama di pagi weda ada yang sakit, ya Allah, alhamdulillah, aku sing diparingi sehat. Oke, kemudian memetafikasi melakukan bakti sosial, yang bagi yang berkemampuan, berbagi. Kemudian memodifikasi memberikan sumbangan ini sama. Kemudian, nah ini korban yang barusan terjadi. Oke, lanjut. Nah ini dimensi emosional. Baik ulangnya ya. Bisa omong. Monggo Mas. Nah ini hampir sama seperti yang tadi, masalah psikologis pada lansia, kecemasan, ketakutan, mudah tersinggung. Niki lek ibu kula apa bapak kula mari kare nggone putune. Lek anak kula diparingi jajan mesti ngene. Ngono kuwi rasane piye to? Nggih ta? Ya. Lek kula padahal kadang lek nyuwun pitik ngoten nggih. Wah aku ngono kuwi rasane. Ning pengene lah ngono kuwi rasane piye lha ini. Mudah tersinggung juga. Ora ditukokne putu anake tok sing ditukokne ibu ya ditukokne. Nah ini. Hilangnya kepercayaan diri niku karena kemampuannya yang sudah menurun. Akhirnya juga hilang kepercayaan diri. Niki bermimpi masa lampau. Niki saya ingat bude kula depan rumahnya depan ingatan harta. Niku setiap kali sore duduk bersama cerita di masa lalu. Dados bude kula dulu tinggal di Koripan Bungkal. Nah, kemudian tinggal di Surabaya. Jadi cerita masa lalu. Nah, yo biyen yo harus beli. Jadi bercerita mereka berdua. Niki. Nah, seperti itu, mbok arep diceritani ping bolak-balik iku dimirenge ae. Ojo kok yo kuwi. Jangan ya. Kuwi. Ya, jangan ya. Ya memang seperti itu. Nah ini egois. Mungkin ada satu dua yang egois. Kalau yang terakhir aspek biologis. Ini mohon maaf kalau saya mungkin vulgar. Ini adalah kebutuhan suami istri. Ya. Itu pulau ya. Kalau saya cerita masuk tentang teorinya saya bisa, tapi kalau kenyataannya gimana saya nggak ngerti. Ya, terus intinya bagaimana pasutri pasangan suami istri lansia menikah masih tetap harmonis dengan segala kelebihan dan kekurangan. Nah, karena begini, kemarin di pelatihan kemarin, kalau menopause itu kan sekitar usia 50 ya, 40 lah kalau 50. Kalau yang lebih maupun sebelumnya itu berarti tidak umum kan. Kalau seperti saya sudah di atas 50 masih. Kalau laki-laki itu andropusnya itu 80 tahun loh sih. Jadi